أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. Mari kita awali kajian kita di pagi ini dengan kita bersama-sama membaca Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan seluruh aktivitas kita. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahabat ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa syuhada wa min malaikati Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الجمع يا سادة والفرع لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan ya, saudara sekalian yang di rumah, kita beralih ke tafsir surah Yasin dan Al-Mulk. Jadi begini tentunya kali Prof. Zaini Dahlan juga menyusun, Anda saksikan nih ya. Ini tebalnya tidak terlalu tebal, hanya 2 surah yang beliau susun. Secara total ada 103 halaman. Dan ini semuanya diketik beliau sendiri. Nah, dan setelah kemarin kita menyelesaikan, dalam arti kita membaca penjelasan beliau dari awal surah yang ada di juz 30 sampai dengan surah terakhir, surah An-Nas, kita masuk meneruskan ke karya beliau yang lain, yang karya ini juga menjadi bagian dari pengajian-pengajian beliau yang beliau asuh di berbagai tempat. Ada di UII, ada di Syuhada, ada di keluarganya. Nah, ini kita mencoba memahami tafsir surah Yasin dan Al-Mulk. Ya. Tafsir surah Yasin dan Al-Mulk, pemahaman, terjemahan, dan pemahaman. Saya harus baca satu persatu. Setelah lembar judul, beliau tuliskan begini. Ya Rob, Tuhan yang Maha Pemurah, longgarkan rongga dadaku, permudahkan persoalanku, urai keluh lidahku, agar mereka tahu yang ini doa dari Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu.
Kita baca kata pengantar beliau. Sengaja kita baca satu persatu. Salah satu mukjizat Al-Quran ialah ia akan selalu menyertai dan memicu kemajuan berpikir manusia mukmin sampai akhir zaman. Melalui tafsirnya yang luas dan tajam, sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia. Suatu modal bagi kaum beriman dalam bersaing memakmurkan bumi, amanat Tuhannya, bagi kepentingan makhluk seluruhnya. Maka kajian Al-Quran terjemahan dan penjelasannya sangat pantas mendapat perhatian agar bisa mendorong dan mengarahkan kehidupan kaum beriman secara berimbang. Oke, saya kira ini pengantar kenapa beliau menulis terjemahan dan pemahamannya. Adapun sajian yang ada pada Anda ini sangat jauh dari pengertian tafsir dimaksud. Ini hanya usaha sederhana untuk membantu kaum beriman meningkatkan kecintaannya kepada Al-Quran. Khususnya surah Yasin dan Al-Mulk yang banyak dibaca, baik sendirian atau berjamaah. Agar lebih besar meraih manfaatnya dengan memahami kandungannya yang disusul tergeraknya hati melaksanakannya. Dalam cetakan ini disertakan beberapa hadis untuk menambah kecerahan. Kecerahan beragama. Juga beberapa catatan yang diharap lebih memberi guna. Sengaja tidak disertakan sumber pengambilan agar tidak membebani para pembaca. Sedang kepada yang berpengetahuan luas tentang tafsir, sangat diharap petunjuk dan kritiknya demi kesempurnaan sajian ini. Oke, ini penjelasan di kata pengantar. Kita bisa merasakan apa yang dikehendaki oleh Prof. Zaini dari disusunnya buku. Jadi, saudara sekalian, penting kita membaca kata pengantar sebuah buku biar kita tahu maksud dari yang penulis itu apa. Di lembar berikutnya kita coba. Ya Allah yang maha hidup dan maha tahu, yang maha pengasih dan penyayang, bantu kami berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepadamu. Kuatkan iman dan yakin kami, tawakal dan ikhlas kami untukmu. Bimbing kami mencapai istiqomah, ridho, sehat, dan beramal soleh yang amin. Berikutnya kita baca. Sahabat Syuhaib meriwayatkan hadis bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sangat mengagumkan kedudukan mukmin dan hanya dia saja yang memilikinya. Bahwa segala yang menimpa dirinya selalu menguntungkan. Bila ia senang lalu bersyukur, sikap itu sangat menguntungkan dirinya. Tetapi bila terkena musibah, ia bersabar dan sikap itu pun amat menguntungkan diri. Ajaban li amril mu'mini, inna amrohu kullahu walaysa ladzaka li ahadin illa lil mu'min. In asobathu syarra'u sobara fakana khairan lah. Maaf. In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lah.
Wa in asobathu dharra'u sabara kana khairan. Berikutnya beliau menuliskan begini. Sahal meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk pagi dan sore dalam menegakkan kalimat Allah jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menegakkan kalimat Allah mencakup segala yang bertujuan tegaknya tatanan Allah pada diri, keluarga, serta masyarakat sesuai kemampuan. Jadi ini yang kita maksud dengan menegakkan kalimat Allah itu menegakkan atau segala kegiatan yang bertujuan tegaknya tatanan Allah. Tatanan Allah berarti kan perintahnya dan larangannya, baik dalam konteks diri, keluarga maupun masyarakat. Baik. Di lembar berikutnya, beliau menulis penggalan dari surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafir. Dengan asmamu, ya Allah, Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Engkau yang tidak memikulkan beban di luar kemampuan hamba. Dia yang bahagia karena amal baiknya. Dia yang sengsara karena buruk amalnya. Ya Allah, Tuhan kami, jangan kami dikenakan siksa karena lupa dan salah. Jangan kami diberatkan dosa seperti yang menimpa pendahulu kami, dan jangan kami dibebani sesuatu yang tiada terangkat karena kelemahan kami. Hapus dan ampuni dosa-dosa kami. Kasihanilah kami dengan rahmat-Mu. Hanya Engkau Tuhan dan sandaran kami. Jauhkan kami dari segala bentuk kekufuran. Amin. Ini terjemahan doa yang tidak persis apa adanya, tetapi sudah distylir sesuai dengan rasa bahasa yang lebih indah. Di halaman berikutnya, beliau juga masih menuliskan doa. Ya Rob, Tuhan kami, bukakan kesadaran kami seluasnya untuk mensyukuri nikmat-Mu padaku, juga kedua orang tuaku. Bimbing kami beramal soleh, sejalan kehendak-Mu. Masukkan kami dengan rahmat-Mu ke kelompok hamba-Mu yang baik kinasih. Rabbi auzni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika. Terjemahnya, beliau stylir menjadi doa yang lebih pendek kata-katanya tapi padat.
memiliki makna yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke surah Yasin. Ya. Surah Yasin. Muqaddimah. Surah yang turun di Mekah ini banyak kita baca. Baik sendirian atau bersama-sama. Karena kandungannya sangat penting untuk diketahui. Utamanya dalam meningkatkan iman dan ketakwaan. Surah ini perlu difahami dan dihayati sepenuhnya. Kalimatnya yang halus menyentuh juga kisahnya mengandung banyak hikmah. Ada penafsir yang mengurai ayat pertama yang terdiri dari ya dan sin dengan arti ya insan. Yang bila dimaknai dan diurai hai manusia, inilah surah yang harus diperhatikan agar hidupmu selamat dan bahagia. Tidak seperti penduduk di suatu daerah yang tersebut dalam kisah. Karena mendustakan para rasul, mereka hancur tiada tersisa. Periksalah bumi hunian manusia yang bila ditatap dengan kebeningan hati, akan menuntun kita beriman. Demikian pula siang dan malam, matahari dan bulan adalah bukti-bukti yang menguatkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang maha. Disinggung rawannya manusia terhadap bencana. Namun demikian, ia selalu mengelak dari peringatan Allah. Akibatnya mereka terkena bencana karena ulahnya sendiri. Lihat ayat 58 sampai 59 yang memberitakan nasibnya dua kelompok di akhirat karena jalan hidupnya berbeda. Sekelompok mendapat salam langsung dari Tuhannya karena berhasil melampaui ujian hidupnya yang berarti menemukan segala rahmatnya. Salamun qaulan min rabbir rahim. Di sisi lain ada yang diperintahkan memisah dari segala yang dicintai dan masuk ke neraka karena dosanya. Wamtazul yauma ayyuhal. Seolah-olah Quran menawarkan dua jalan kepada manusia, mana yang akan diambil, yang menyelamatkan atau yang menyengsarakan. Di akhirat seseorang tidak dapat mengelak dari akibat dosanya. Mulutnya terkunci, sedang kaki dan tangan melaporkan segala yang ia telah perbuat. Inilah berita wahyu yang harus kita waspadai, karena hanya kepada Allah saja semua makhluk dikembalikan dan diadili. Oke, ya ini semua manusia di hari kiamat menghadap Allah sendirian. Ya, surat Maryam ayat 98. Saudara sekalian, ini pengantar dari atau mukodimah dari Yasin yang beliau tulis, yang kita bisa pahami. Bacaan Yasin kita itu jangan berhenti menjadi mantra. Saya bukan sekedar rutinitas yang tanpa makna. Karena Yasin ini kan sering kita jadikan sebagai bacaan rutin. Bahkan ada yang dengan berapa kali itu baik. Baik, itu baik. Anda ke eh, kampus gitu. Dari sini ke kampus, sambil naik motor baca Yasin, itu baik. Dan saya sering begitu. Sini ke kampus terpadu, itu setidaknya bisa 5 kali surah Yasin selesai. Yasin, Al-Quran Al-Hakim, seterusnya sampai selesai, ulangi lagi, ulangi lagi. Saya pernah membaca ya, menungguin ujian nasional. Kan nggak boleh ngomong, diem saja. Nggak boleh ngobrol juga dengan pengawas lainnya.
Baca Yasin saja, Yasin Al Hakim dengan batin. Itu sampai dengan selesai 2 jam itu dapat banyak itu. Ada berapa kali? Pokoknya sedapatnya itu. Itu lebih dari 15 kali saya baca. Dan itu penting. Tidak apa-apa. Karena Yasin juga memang salah satu jantungnya Quran. Ada yang mengatakan Yasin itu jantungnya Quran. Maka ada yang mengatakan Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada mauta itu bentuknya fi'il isim master. Isim master itu bisa bermakna yang telah maupun yang akan. Jadi karena itu ada yang kemudian eh, kepada orang yang akan meninggal itu dibaca Yasin. Kepada yang sudah meninggal dibaca Yasin. Karena perintahnya Iqra'u ala mautakum Yasin. Mauta di situ bentuknya isim masdar. Yang isim masdar itu bermakna mamdi maupun mudhari. Oke. Penting sekali kita membaca surah ini. Saya juga pernah diajar. Ketika kamu tidak tapi waktu itu saya diijazahi orang. Kalau kamu pengen meraih sesuatu, uh, diajari. Saya ini dapat cerita. Kemudian juga cerita itu menjadi bagian dari ijazah beliau kepada kita. Yang cerita adalah Bu Nyai Muhadi Zainuddin. Itu Ustadz Kiai Haji Muhadi Zainuddin itu mengajar kita di sini. Dan santri pertama angkatan kami, sebelum pondok ini jadi, itu ditempatkan di pesantren Al-Muhsin. Di Kiai Haji Muhadi Zainuddin. Almarhum. Allah yarham. Nah, Bu Nyai itu pernah cerita begini. Putrinya yang ada di Gontor atau di mana begitu, dia harus menyelesaikan tugas akhir yang deadline-nya sangat ketat. Waktunya sangat mepet. Kalau tidak selesai, maka dia akan mengulang setahun yang akan datang. Sampai dengan mundur. Nah, kemudian Bu Nyai ini ingat pesan dari abahnya atau gurunya, saya lupa. Cuman kemudian beliau yang beliau lakukan, udah Nduk, pokoknya kamu terus berusaha, ibu yang akan doa. Bu Nyai kemudian beliau ambil wudhu, beliau membaca surah Yasin 41 kali sekali duduk. Jadi um, ke masjid atau kemana gitu, dia dia baca ya Jumlah Quran Hakim terus sampai dengan selesai 41 kali. Itu kata anaknya. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dirasakan. Ya saya merasakan di dua kekuatan. Pertama doa kekuatan ibunya. Yang satu ya kita juga bisa yakin bahwa itu menjadi barokah dari Quran. Salah satunya barokah surah Yasin. Saya juga pernah praktekkan itu 41 kali itu ya. Jadi ketika saya hendak punya kehendak atau cita-cita yang besar. Nah, bagi saya besar karena berat. Saya, saya ke masjid Syuhada waktu itu malam-malam. Saya habis Isya, saya izin sama satpamnya. Pak, saya mau ke baca Yasin di situ. 41 kali. Mau dari habis Isya jam 8 lah. Sampai kira-kira jam setengah 12. Atau jam 11-an lebih lah. Jam satu duduk. Memang beda. Jadi saudara sekalian, amaliyah-amaliyah dari salafus soleh terkait dengan surah Yasin
itu tidak apa. Kita lanjut. Itu penting, tetapi juga kita iringi dengan pemahaman makna. Jadi apa yang dimaksudkan Prof. Zaini ini, jangan sampai Quran itu berhenti menjadi mantra. Kan seakan-akan mantra ya. Seakan-akan memang barokahnya Quran, karena kemujizatan Quran. Kita tidak tahu makna saja, itu sudah memiliki faedah yang bagi yang membaca, yang menghafalkan, yang mendawamkan. Apalagi yang sambil mengetahui maknanya. Dahsyatnya luar biasa. Nah, karena itu yang dikehendaki dari Prof. Zaini itu bagaimana kita bisa memfungsikan Quran sebagaimana fungsinya. Dan memang gini, kadar fungsi Quran itu terkadang juga tergantung atau sesuai dengan tingkat pemahaman manusia itu sendiri. Bagi yang dia memiliki wawasan yang luas, dia bisa menemukan petunjuk Quran itu dengan detail bahkan sampai dengan dalam sekali. Dia bisa simak dari penjelasan misalnya yang menjelaskan dan sebagainya. Tapi bagi orang yang pemahamannya ya pokoknya baca Yasin saja ini pasti baik. Ada masyarakat begitu kan? Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Artinya itu sudah lebih baik daripada yang tidak baca. Kalau kita yang al-mutafawwiqun ini, yang memang sudah terdidik di pesantren unggulan, yaitu kita tingkatkan. Ya, makanya sasaran dari tulisan Prof. Zaini ini memang bukan hanya semata-mata untuk orang yang awam. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan, menaikkan level pemahaman kita terhadap Quran, memfungsikan Quran, itu bukan sekedar sebagai mantra. Kira begitu. Tapi juga kita pahami maknanya. Oke, itu saja pengantarnya dulu. Itu insya Allah kita teruskan dari isi kandungan-kandungan dari surah Yasin yang sudah beliau tulis dan surah Al-Mulk. Ya, ini Al-Mulk dan Al. Baik, untuk kali ini kita cukupkan dulu pengantarnya. Kita akhiri bersama dengan alhamdulillah dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.